goyang beneran. Wah! Kenapa? Sumpah. Kenapa? Kamera. Siapa sangka sebuah tempat yang dahulu dijadikan untuk berkumpul dan beristirahat, kini berubah menjadi rumah makhluk tak kasat mata. Wisma yang telah kosong selama puluhan tahun ini seakan-akan menjadi saksi bisu dari peristiwa terdahulu. Menurut beberapa warga setempat, sering terjadi kecelakaan maut di depan bekas wisma ini yang mengakibatkan pengendara tewas di tempat. Usut punya usut, penyebab kecelakaan tersebut disinyalir ulah dari sosok wanita baju merah. Namun warga menyebutnya sebagai hantu merah. Tidak hanya itu, mitos seorang kakek-kakek yang membawa kentungan sering menampakkan eksistensinya dan meneror warga sampai saat ini. Oke. Ya, kita langsung masuk aja kali ya Bang Eri ya. Permisi. Oh. Oke, jadi mitosnya juga tuh di tempat ini ada sosok kakek-kakek yang kayak bawa kentongan gitu dan juga ada sosok perempuan berbaju merah. Nah, dulunya itu tuh sosok perempuan itu tuh yang dipercaya meneror orang-orang yang sempat tinggal di wisma ini. Permisi. Assalamualaikum. Sini deh Bang Eri, sini deh. Ini Bang Eri lihat ke bagian situ. Ini sih, wah aku nggak kebayang sih nanti malam bakal gimana ya penelusurannya. Cuma mungkin kita ke kamar ini dulu kali ya. Iya bau. Ini pas baru masuk ruangan ini bener-bener gimana yang jelasin ya? Bau apek nggak enak gitu di sini. Dan ada mitos juga nih. Katanya di jalanan depan wisma ini itu sering banget terjadi kecelakaan dikarenakan satu sosok yang ada di tempat ini. Ayo Bang, kita pindah ke ruangan sana. Oh ini sih, oh aku nggak berani sih kayak lanjutin ke sana. Coba dulu. Enggak. Permisi, assalamualaikum. Tapi ini tuh kerangka-kerangka kasurnya masih pada lengkap ya di tiap kamar ya. Udah. Material lama. Iya. Oh ini. Astagfirullah. Udah yuk. Kita lanjut nanti malam aja lagi. Iya. Aduh. Udah. Akankah penelusuran kali ini mampu mengungkap dalang dari penyebab kecelakaan maut yang selalu dikaitkan dengan sosok penghuni wisma ini? Aku nggak tahu itu sosok wujudnya seperti itu atau tidak, tapi jelas makhluknya nggak enak dilihat. Nah, ini dia nih tempatnya Kak Frisly. Dan ini tuh wisma yang udah kosong selama puluhan tahun. Dan Bentar. Astagfirullah. Kenapa Kak Frisly? Iya. Fasya, saat ini tangan aku dipegang yang kayak coba sini. Kayak ditarik langsung gini untuk mengikuti postur tubuh dari perempuan yang sudah berumur. Dia membongkok dan aku nggak tahu tapi kayak menggunakan kain yang seperti diputar gitu. Tapi boleh ditanya nggak ke sosok ini, apakah dia tahu soal wanita berbaju merah? Wanita berbaju merah. Dan juga sosok kakek-kakek, Kak Frisly. Apakah kamu mengetahui tentang keberadaan sosok perempuan berbaju merah? Dia menggelengkan kepala tapi kayak patah-patah gitu. Tunggu. Kenapa? Sekarang di sini juga lagi pada
ada yang berdiri. Tepat lurus pandanganku, Hah? ada sosok memakai seperti modelan vas gitu, laki-laki memakai vas. Agak tua, tapi mukanya tidak sepenuhnya pribumi. Seperti sedang memandang ke arah bawah secara luas dan tatapannya kosong. Tapi coba Fasya, ke arah sini. Lewatin aja, lewatin. Tapi jangan ke arah sini, sebelah. Pegang tanganku. Pelan-pelan. Oke. Kenapa? Dia ngasih respon apa nggak? Mereka kayak nenek-nenek itu pindah ke arah sana. Dan dia cuma membelokkan badannya ke arah sini. Melipat tangannya. Sambil kayak menyenderkan kepala ke tiang ini. Aku mau mungkin lebih dikit kali ya teman-teman yang bisa masuk ikut aku. Karena saat ini aku kayak dibawa ke tahun dimana ini bahkan belum ramai seperti ini. Jarang ada lampu. Di bawah ini ada deretan kursi seperti orang-orang yang ingin duduk di taman. Terus ini juga ketutup semua, semuanya ketutup. Dan Permisi. ada aktivitas, ada musik di dalam. Ada musik. Ada musik. Dan suara TV. Ada suara TV. Dari dalam sini Kak Frisly. Wah ini aku jujur aku makin nggak ngerti ya. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Kayaknya mereka nggak ngerti deh kita ngomong apa juga, Fasya. Oke. Nah, Kak Frisly tadi tuh aku udah masuk ke beberapa ruangan di bangunan ini. Dan tiba-tiba tuh ada kayak suara benda jatuh itu kenceng banget. Akhirnya setelah aku dengar gitu aku langsung keluar sih Kak Frisly. Fasya, Iya. kursi di belakang ini dan kursi yang ada di depan aku saat ini, mungkin kalian yang bisa ngelihat juga tahu. Isinya di sini cuma, mungkin orang ngelihatnya kayak cuma kamu sama aku. Iya. Tapi aslinya di depan sini ada sosok perempuan parubaya juga, memiliki rambut ikal, berisi dan memakai pakaian rajut, duduk melihat tepat ke arah sana. Terus juga ini ada kakek-kakek parubaya laki-laki memakai kacamata, kacamata bulat dan permisi. Permisi. Dia duduknya tuh ngasih unjuk kakinya tuh di sini mengambang ya, Fasya mengambang di sini. Kondisinya kurus. Kayaknya lagi sakit karena dia memakai sapu tangan di sebelah kirinya dan di sapu tangannya itu ada darah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Kak. Coba. Aduh, hati-hati. Bentar. Bangun dulu. Ini, bawa dulu aja. Emang yang dirasain apa? Kayak tadi ada yang lewat gitu? Atau ngerasa kayak gimana? Ada yang lewat. Emang barusan kenapa Kak Frisly? Ini barusan kayak ada yang keluar dari Aduh, dalam kamar. Sumpah, serem banget. Sosok kayak nabrak keluar gitu. Terus dari sini, aku nggak tahu ya tadi. Tapi aku ngerasa kayak dari belakang sini juga nih. Aduh. Mereka mempertontonkan kita. Mungkin mereka bingung kali ya, maksudnya apa yang lagi kita lakuin dan segala macamnya. Iya, nih tolong dibantuin dulu aja. Takutnya malah emang mau. Iya, aku bantu. Aku bantu. Kamu mau saya melihat kamar? Hah? Awas, hati-hati Kak Frisly. Ini emang. Iya. Udah, apa-apa. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bau. Oke, aku dapat poinnya. Kenapa Kak Frisly? Residu energi.
residu energi yang pernah istirahat di sini dan dia penuh rasa ingin pulang sebenarnya karena memang aku bisa nyatakan bahwa orang tua yang diperistirahatkan di sini, Fasya. Iya. Aman? Kenapa? Orang tua yang diperistirahatkan ke sini adalah orang-orang yang bisa kita bilang mereka mempunyai uang. Mereka orang yang berkecukupan. Nggak, tapi Kak Frisly yang aku masih belum mengerti. Ini Kak Frisly melihat sosok-sosok itu atau hanya residu energinya saja? Aku ngelihat secara energi saat ini mereka memang memberikan gambaran seperti adanya orang yang sengaja datang ke sini untuk menyapa mereka yang sedang menonton, membersihkan entah itu untuk minum, entah itu sesuatu di sini. Terus juga mereka pindah, masuk lagi ngecek ke dalam sini. Silakan masuk. Nah, Tadi aku masuk nih ke sini nih. sebenarnya setelah tempat ini kosong, itu mengundang makhluk dari sekitar tempat ini untuk hadir ya, Fasya. Datang di tempat ini ya? Iya, kamu tadi pas datang ke sini pas masih terang, Hmm. ngerasa nyaman atau enggak? Pada saat aku baru masuk ruangan depan aja tuh aku udah ngerasain hawa yang gak enak banget. Hawa yang gak nyaman banget. Ditambah pada saat aku mengarah ke sana, itu tiba-tiba ada suara kayak barang jatuh gitu. Mengarah ke sini. Iya, mengarah ke sana. Coba sini, Fasya. Permisi. Rame ya? Permisi. 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 Rame ya? Ada yang jawab kita ya? Cewek. Ya, Dengar aku nggak? denger lagi. Ada yang jawab kita? Aku denger lagi. Sumpah. Ada yang Sumpah, jawab. sumpah. Permisi. Ayo. Permisi, Kita cari dulu, Fasya. Assalamualaikum. Dengar nggak? Iya. Oh, tunggu dulu sebelum kita ke yang belakang. Nek. Permisi, Nek. Permisi. Aduh, ini bau Ya, banget sih. ya, duduk. Gak apa-apa, Nek. Mungkin kita juga bisa sedikit komunikasi kali ya, sedikit. Apa yang kamu mau tahu tentang aktivitas mereka di tempat ini, Fasya? Mungkin aku balik lagi ke pertanyaan, apakah sosok-sosok ini tuh mengetahui soal keberadaan wanita berbaju merah dan juga sosok kakek yang menggunakan seperti kentungan, seakan-akan sering sekali meneror banyaknya orang yang beristirahat di Wisma ini. Oke. Tangan kamu bisa letakkan di kursi kayu ini. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Nunduk, Fasya. Duduk. Astagfirullah. Sumpah. Kenapa? Sumpah ini jatuh orang sendiri, nggak? jatuh sendiri, Lihat sumpah. gak? Ada orang? Nggak Nggak ada ada. orang itu ketutup kok. Ini ketutup loh. Ini jendelanya tuh ketutup, sumpah. Astagfirullahaladzim. Ya udah, mungkin kayaknya dia bukan mau jawab kali ya. Kita pindah ke sini kali ya. Dia nggak bakalan mau ngasih jawaban. Tapi kenapa mereka usil ya? Kalau emang sebenarnya kita kan niatnya mencari tahu tentang sosok perempuan. Oh, ini sih. Aduh, sumpah ini serem banget sih. Kenapa Kak Frisly? Pernah ada. Oh, pindah dulu. Kenapa? Yang istirahat di kamar yang tadi, mungkin kenapa dia ngasih tahu dengan cara menggerakkan benda. Ada sosok perempuan yang memang istirahat di sini dengan suaminya. Tapi ternyata suaminya itu karena memang sedang sakit. Berarti suami atau sosok yang tadi kita lihat di sofa, laki-laki parubaya sakit, bisa dikatakan sudah sekarat. Dan saat ini di dalam toilet, Fasya, ada sosok tinggi, tapi tangannya itu cuma seperti tulang belulang aja. Yang tadi ada di sini, nempel kayak gini.
Aku ngelihat kejadiannya di mana si sosok kakek dipapah dibantu dengan 2 orang perempuan yang mungkin bagian mengurus, dibantu dipapah untuk muntah ke dalam sini, lalu dibawa ke rumah sakit terdekat dan memang meninggal di sana. Tapi residunya tidak mau pergi. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Siapa sih tuh? Sumpah Kak Frisly, dari aku sore tuh banyak banget gangguan-gangguan kayak gitu. Apa arti kadia? Kadi kesini. Fasya. Hah? Fasya ke depan aku. Aku harus minjem energi kamu karena dia mundur kalau aku di sini. Matiin lampu GoPro yang ada di kamu, jangan disenter ke dia. Iya. Lihat ke depan Fasya. Ada perempuan. Kenapa Kak Frisly? Enggak. Bukan itu. Kita di sini nggak maksud apa-apa. Jadi tadi kenapa bendanya itu dilempar sampai nunjukin kalau mereka ada di sini? Mereka mikirnya kita di sini tuh datang mau mindah-mindahin mereka. Nggak, tapi Kak Frisly, dia ini siapa? Jadi dia cuma mau ngasih tahu sebenarnya pernah ada kecelakaan, Fasya, yang orang menyebutnya itu merupakan kecelakaan tunggal karena nabrak tiang di bagian depan. Cuma karena memang pada saat itu tempat ini sudah kosong, dia nyaman untuk ngumpet di sini. Jadi dia minta kita untuk menutup pintunya. Oke, Hati-hati, terima hati-hati, kasih. hati-hati. Kenapa? Itu ada... Kursi. Iya, ini pindah nggak sih? Tadi bukannya hadap Bukannya ke tadi arah sini ya? ngadep ke sana? Astagfirullahaladzim. Wah, ini gangguannya udah nggak masuk akal sih. Nggak, pelan-pelan. Ya, Assalamualaikum. sebentar Kak permisi. Frisly. Lanjutin sosok wanita tadi, dia kan kecelakaan. Pokoknya parah banget dan akhirnya dia memutuskan untuk berada di tempat ini untuk mengumpet. Iya. Apa itu sosok wanita berbaju merah? Jujur kalau secara pribadi dan insting aku sih kayaknya bukan dia ya, Fasya. Tapi emang ini adalah salah satu sosok yang sering memberikan bau, makanya tadi bisa sampai tim kita nyium, kamu ngerasa. Karena emang dia lumayan sering aktif untuk menunjukkan eksistensinya ke masyarakat sekitar sampai saat ini. Terus di sini ada ruangan lain nggak ya? Karena aku masih penasaran karena kamu bilang mitosnya ada kakek-kakek Iya, membawa kentungan gitu. dan aku belum melihat sampai sekarang. Bangunan lain ada sih di sebelah. Iya kan ya? Seberang. Gedung sebelah masih ada ya? kan? Kita keluar lewat sini aja kali ya, yang iya nembusin yang belakang ini ya berarti. Assalamualaikum. Ayo Fasya, Ke arah mana Kak Frisly? belakang sini ya. Awas, hati-hati licin. Hati-hati ya tim. Assalamualaikum. Nah, ini kan tembusannya yang dapur tadi ya? Iya benar. Sebentar. Oh, iya aku baru ingat Kak Frisly. Kenapa? Jadi tepat di sini itu pernah ada yang lagi foto persis ke arah sini dan dapat penampakan Penampakan di situ cewek. ya? Iya bener. Karena Di sini. emang rumah, ada suara. Karena rumah aslinya itu di pohon Pohon ini ya? sini. Coba ke depan. Kita bisa lewatin ini juga kan ya? Ayo. Nah, ini. Pohon ini sebenarnya mungkin bahasa halusnya kita bilang rumah. Hah? Rumah untuk sosok perempuan memakai baju putih yang sering kita temuin dan seringkali mungkin mengganggu orang-orang yang tinggal di sekitar sini juga, Fasya. Tapi berarti sosok-sosok ini tuh tidak ada hubungannya dengan sosok wanita dan sosok kakek-kakek yang memang kita cari itu ya? Itu dia, aku belum dapat sosok si kakek yang memegang kentungan yang tadi kamu bilang. Sosok perempuan yang merah juga belum ketemu.
mungkin kita bisa temuin di bangunan belakang lagi ya. Karena ini kan masih Iya, masih ada bisa. hubungannya. Iya. Apa itu? Kak, Kenapa kak? Oh, tulang. Fasya, Sumpah, Fasya. sumpah, sumpah. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari bangunannya sangat mewah ya, Fasya. Ini sih. Dan ini juga masih kelihatan bangunan tuanya ya. Tadi kamu bilang mitosnya ada sosok apa? Sosok kakek-kakek Membawa seperti kentungan. kentungan kayu. Iya. Oke. Coba sini. Kek. Kakek. Ini sih. Oh. Aku bisa jamin tempat ini mungkin akan lebih aman. Tapi kayaknya kamu yang harus explore sendiri dulu. Aku sama tim lainnya, kita tunggu di depan aja. Kasih tahu apapun yang dirasain. Nanti aku masuk lagi, baru aku kasih tahu kenapa aku minta kamu explore ini sendiri. Ya? Oke, tapi aku minta 1 kameramen ya, sama 1 lampu Iya. untuk nemenin. Yuk. Oke, kita explore dulu aja untuk ngerasain hawa di bangunan ini sendiri itu bakalan seperti apa. Sosok yang dari tadi kita bicarakan itu ada di salah satu ruangan yang memang aku sengaja minta Fasya untuk masuk ke dalam sana. Semoga Fasya yang bisa ngejemput dia untuk keluar dan bisa adanya gambaran komunikasi antara aku sama dia. Oke, tapi di sini agak Astagfirullah. Fasya, Kenapa? Sumpah. kenapa? Kamera. Kenapa? Bang Teguh. ada yang dorong gua. Hah? Dorong. Kak Rizky, Pindah tolong dulu, bantu. pindah. Tar dulu. Pelan-pelan. Tapi tadi ngerasa gimana? Agak berat gak Fasya? Bukan berat, mungkin beda di bagian Iya, belakang iya. kepala. Dan Bang Teguh juga tadi ngalamin lagi-lagi kayak didorong 2 kali Ini ya? tim kita. Sebentar, mungkin aku coba jelasin nih pelan-pelan ya. Jadi pada saat aku baru aja masuk ke dalam toilet ini, tiba-tiba ada kayak suara lemparan. Dan aku ngerasa, aku nggak ngerti ya ini perasaan aku doang atau gimana, tapi ada hawa panas yang seakan-akan tuh ngedatengin aku gini loh. Pas aku coba masuk, tiba-tiba Bang Teguh tadi ngerasa kayak didorong. Ada mata sih, ada mata. Fasya ada mata. Ini aku jadi ngerasa panas banget sih. Tunggu. Iya, itu. Nah, ini nih yang kita. Kenapa? Kentungan kayu. Ada sosok yang barusan nembus ke samping. Ada kentungan kayu. Coba. Ke ruangan ini. Ki, Wah, ini ruangannya udah cukup hancur ya. pelan-pelan. Udah hancur banget malah. Aku dapat gambaran dan sosoknya jelas banget saat ini sedang berdiri di tembok sini. Dia memegang kentungan yang ukurannya segini. Besar di sini, di samping. Permisi, assalamualaikum. Apa? Permisi, aduh. Apakah Aduh, sumpah sini panas banget sih. ada yang ingin Aki sampaikan sehingga Aki terus mengganggu orang-orang yang pernah beraktivitas di sini? Ada suara. Menggeleng. Kayak ada yang jalan di atas kita ya? Iya. Allahu Akbar. Sumpah ada suara dari genteng. Apa jangan-jangan yang ngeluarin suara itu malah sosok perempuan merah? Coba deh, kita bisa keluar dulu pelan-pelan tetap. Ini sih, assalamualaikum. Soalnya kayaknya nggak mungkin sosok itu negatif, siapa sih yang merah, yang cewek mana tapi? Wow.
kelihatan jelas ya Fasya. Kalau bangunan ini memang bangunan yang sudah dari lama, udah Iya, lama iya, banget dari strukturnya. Iya bener. Nah, kalau di sini, Permisi. kamu tahu nggak sih gambaran dengan wanita Iya. yang Suster ya? Iya, suster sebenarnya yang menggunakan seperti model kerudung, Iya. tapi itu emang lumayan panjang segini ya, menggantung. Iya betul. Nah, sosok itu terlihat tadi seperti melintas yang jalur ini. Kenapa ada jalur ini? Karena memang ini adalah tempat di mana mereka apabila ingin mengantarkan makanan, sarapan, makan siang, itu mereka mengantarkan menggunakan seperti dorongan besi. Kelihatan jelas banget. Jadi dorongan besi yang mereka sengaja Dan ini ke antar. kamar-kamar ya? Betul Fasya. Oke. Ini diantar satu persatu kamar. Itu memang sengaja dimasukin kan. Ya memang caranya sangat ramah. Jadi kalau dibilang residu energi di tempat ini masih kuat atau tidak, jelas kuat. Iya. Karena bahkan dari awal pun, kenapa Kak Frisly? Ada yang lagi duduk di kursi kayu. Sini Fasya. Permisi. Oh, Langsung beda ya? oke. Lagi-lagi mungkin karena memang ini kan sudah lama ya. Kalau benda ini aku pegang pun mereka mempunyai residu energi yang jelas banget tergambar. Setelah tempat ini, astagfirullahaladzim, Sumpah. sebentar, kalau mau diceritain, komunikasi dengan cara yang baik. Aduh. Kenapa dari tadi itu kita tuh ngedengarnya seperti lemparan. Karena sosok-sosok yang ada di bagian tempat ini, mereka cenderung marah. Karena aku dapat gambaran jelas banget Fasya untuk semua tempat yang ada di sini. Mungkin setelah tempat ini sudah tidak lagi sering dimasuki atau didatangi sama orang-orang yang sudah berumur, Iya. banyak banget dari orang-orang yang sengaja memanfaatkan tempat. Dianggapnya tempat ini masih bisa dihuni nih dengan mungkin range harga yang di bawah dan digunakan untuk sekedar melakukan hal negatif. Kayak di belakang kamu gitu ada cewek yang duduk. Sosok ini bisa aku bilang jin, dan jin ini bisa berubah wujud mungkin menyerupai seperti manusia. Coba aku tanya ya. Iya. Coba Dia tanya tahu nggak ya keberadaan soal dari sosok wanita dan kakek-kakek itu? Assalamualaikum. Tapi emang pemirsa di ruangan ini Aku sendiri tuh mengetahui tentang keberadaan hawanya sosok beda sih yang aku rasain. kakek. Perempuan pengganggu itu berada di bangunan bawah. Ya udah berarti kita ke sana langsung aja yuk. Fasya ke depan duluan. Jalan duluan. Depan. Kita tutup aja. Terima kasih. Aku ngerasa ini sih Fasya. Dari dalam sini, sebentar, yakin Kak Frisly? Yang paling gak enak dari dalam sini. Fasya. Assalamualaikum. Tapi Kak Frisly kan tadi bilang ngerasa sesuatu atau seperti energi yang cukup kuat berasal dari dalam ruangan ini. Iya. Itu emang ada sosok apa di sini Kak Frisly? Aku nggak tahu ini yang kamu maksud tadi sosok merah itu yang kita cari atau tidak, tapi memang benar ada sosok perempuan, rambutnya tidak terlalu panjang, dengan mata, maaf tapi satu kondisi matanya kayak cuma luka. Permisi. Ada yang mau.
naon? Aya naon? Kenapa? Endit. Hah? Iya, sini aja. Kita komunikasi di sini aja baik-baik. Sosok ini seperti sedang menggambar sesuatu. Iya, jadi kita mau cari tahu tentang keberadaan sosok perempuan berbaju merah dan sosok kakek-kakek. Abdi, saya ya Abdi. Kamu sosok perempuan berbaju merah itu benar? Kenapa kamu kok suka ngegangguin orang-orang yang lewat di sini? Endit. Apa artinya maksudnya? Oh. Allah Akbar. Apa ya? Kita pindah ke yang ruangan itu kali ya. Itu ada ruangan lagi biar. Tunggu sebentar. Ini Kak Frisli yakin mau masuk ke ruangan itu? Iya, nggak apa-apa. Permisi, assalamualaikum. Kepala aku pusing banget, Fasya. Assalamualaikum. Ini ada ruangan Ayo. lagi loh. Bau, nggak enak, pengap Iya. banget. Pengap banget di sini. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam satu ruangan yang cukup besar, luas. Biasanya tempat luas kayak gini banyak dihuni sama banyak makhluk. Iya. Tapi percaya nggak percaya, di tempat ini cuma ada satu sosok perempuan yang tadi aku bilang, sosok perempuan yang terlihat dengan kondisi banyak luka di wajah, bahkan tangannya aku lihat tulang tangannya itu keluar sebelah kanan. Korban kecelakaan yang memang terjadi tepat di Jalanan depan depannya. sini. Dia sering mengeluarkan suara, yaitu kayak teriakan di sini. Di sini, di Iya, ruangan ini di maksudnya? ruangan ini. Kalau orang dengar suara teriakan berarti asalnya itu dari tempat ini. Tapi kalau kalian dengarnya seperti suara tertawa, benda yang sengaja digeser, itu di depan. Oh, di tempatnya. ruangan depan ini? Iya. Dan tadi kenapa aku bisa tetap ngerasa badanku masih oke? Aku ngelihat aku ditopang sama kayak satu kakek. Yang tadi kita sempat temuin, yang kamu tadi explore sendiri. Iya. Jadi kakeknya tuh kayak kalau dilihat bukan dia bawa kentungan, Terus? tapi emang dia apa ya? Tujuannya itu menyampaikan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan tadi aku juga ngelihat sesuatu yang tertanam masih ada di tanah ini. Oh, dan itu ada hubungannya dengan sosok kakek tersebut? Coba kita keluar bangunan Ke arah mana, Kak? ke arah sini. Tapi tunggu deh. Tim, aku boleh minta lonceng nggak? Lonceng yang tadi aku siapin di awal. Kak Frisli. Oke Fasya, kali ini aku berharap sosok itu mau berkomunikasi lebih baik ya sama kita. Assalamualaikum. Ada suara terus-terusan ketika aku membunyikan lonceng. Iya. Dan tadi aku bertanya, benar nggak ke titik yang aku dapat gambaran itu? Bentar, Kak Frisli. Oke. Duh, pohon lagi ya. Enggak. Kamu ngerasa panas nggak? Enggak kan? Enggak sih. Ngerasa jauh lebih aman. Sesuatu yang ditanam berarti ada di tanah sekitaran sini. Tolong tim, tolong bantu untuk Kak, gali ya. boleh gali sebelah sini? Sini ya. Iya. Duh, hati-hati. Ada.
Agak diredupin sedikit Tim, lagi. tolong Sebentar aja. redupkan lampu. Benar. Laki-laki membawa sesuatu, ada bunga. Kak, coba sini, Kak. Sini. Iya, Aduh, awas hati-hati. terus. Oh, ini ada sesuatu sih. Hah? Ini apa? Mana? Itu ada kainnya. Maaf, tapi Kak Frisly ini isinya apa ya? Kak, tolong buka deh, Kak. Ininya. Iya, Apa itu? Kak. Kenapa, Kak? Tuh. Tulang. Sumpah, Tim, lihat deh. Ini nggak kamera berhenti. satu deh. Maaf, sumpah, bau banget. Ini kaki tinggi jadi nggak Ini berhenti muntah. lihat deh. Ini nih, Tutup aja, tutup. Kaki ini kenapa? Nggak enak nggak berhenti. Padahal sumpah ini nggak ada bau, tapi kayaknya kenapa kaki ting bau karena dia ada Laura yang ngebuka. Tutup lagi, tutup. Kita harus tanam lagi. Kak, ini tolong, tadi kakak yang buka, jadi tolong ditutup lagi. Oh, Masih siap? hati-hati. Iya. Udah, Hati-hati, Kaki Ting. pelan-pelan. Kaman, lemes masih lemes. Tolong dibantu ini aja. Oh enggak, kasih minum ngejauh atau dulu apa. aja Iya, ya, ngejauh iya. dulu Kak, pelan-pelan, Iya, pelan-pelan. Ngejauh dulu dari tempat ini. Hati-hati, Kak. Oke. Sebentar, Kak Frisly, tapi aku masih belum ngerti nih. Terus hubungannya ini yang ditanamkan dengan sosok kakek itu? Justru memang kenapa ini ditanamkan di tanah ini, karena yang menanamkan itu sengaja ingin meminta suatu makhluk untuk menjaga wilayah ini. Jadi memang kalau dibilang kenapa kakek itu memberikan efek yang positif, Fasyah, karena eksistensinya itu muncul, dia akan membunyikan seperti membunyikan Kentungannya itu kentungan ya. kayunya itu apabila ada mungkin warga sekitar atau orang-orang yang masih menjaga tempat ini mengalami sakit, ada yang mau meninggal, atau bahkan paling parahnya akan ada kecelakaan di Jalanan depan ini. Dan untuk sosok perempuan berbaju merah itu sendiri pun ternyata yang sering menampakkan dirinya itu seakan-akan ingin memberikan pesan ya, Kak Frisly. Iya, sebenarnya karena apa ya? Mungkin residu energinya emang nggak terima karena beliau merupakan korban tabrak lari. Yang jelas jasadnya ditemukan persis di jalanan depan itu, Fasya. Oke, berarti untuk penyebab sering terjadinya kecelakaan itu pun bukan bersumber dari sosok wanita berbaju merah itu ya? Bukan perempuan, bukan kakek-kakek, tapi memang selalu ada makhluk dari sekitar yang ngeganggu karena memang berharap makin banyak mereka mengisi tempat ini. Oke, kalau gitu Kak Frisly, kita jemput peserta uji berani sekarang ya. Ayo. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa, Kak? Nama aku Ciko. Oke, untuk Nama Masnya? saya Hendra. Hendra, oke. Nama aku Kakak? Vian. Nama saya Darwin. Oke, sebelumnya kalian berempat yakin untuk melakukan uji berani? Yakin. Baik, kita akan mulai uji berani. Bisa. Misi. Maaf. Misi, numpang misi. Mana? Kita mau nyari sana. Ayo. Enggak, lu yakin enggak? Lakin coba ya kita. Dulu ah. Lu duluan. Udah. Ini itu. Goyang itu. Lu belum lihat? Gua lihat itu. Iya. Bismillah, Enggak numpang ada misi. itu ah. Mana? Enggak dulu ah. Kita cari dulu ke sini. Gua belum kawin, enggak dulu. Gua takut ah. Enggak dulu. Yaudah. Enggak dulu. Wah! Apa itu? Lu apaan? Itu tadi ada yang suara. Enggak dulu apa? Ini sahabat uji berani kita nggak sempet jelasin secara detail sih, Fasya. apa yang dia lihat juga ya. Ayo kita cari tempat lain. Jadi cepetan ya.
Apa itu? Itu kaget gua. Lu kan? Bukan, enggak. Jangan bohongin Gua kan gua di depan lu. Nggak mungkin dong, ya kan? Kalau gua nabrak, dengeran. Nah itu bukan. Tapi kita belum ketemu nih. Coba di kolong, nih. Ini apa ini? Nih merah. Tadi dulu. Wah ini apa? Ini mah. Ini gaun merah. Pakai. Astagfirullah. Ngumpang. Astagfirullah. Misi ya. Astagfirullah. Nah, Udah kan ya? tadi ada di sini bayangan. Coba kita. Itu gua bayangan dulu kali lu jangan bohong. Ngeresep gua. Nah, kita cari tempat lain. Misi. Pintunya mana? Ini. Entar dulu itu. Bismillah. Misi numpang. Misi. Assalamualaikum. Misi, permisi. Bau ya? Wangi banget ini, wangi apaan ya? Wangi. Itu suara apa? Lu denger gak? Ada suara apa? Ada suara apa? Soalnya nggak masuk monitor, jadi kita nggak tahu. Ya, kita dari lagi 3. Wah! Itu apa itu? Goyang itu. Tapi dia goyang. Goyang sendiri. Wangi banget ini. Ya, yang Apaan ya? kita cari di sini. Siapa tahu ada. Misi numpang. Wah! Itu goyang beneran. Wah! Itu goyang beneran. Wah! Itu goyang beneran. Wah! Itu goyang beneran. Wah! Astagfirullah. Tuh, tapi respon dari sosoknya sendiri di tempat ini tuh gimana ke mereka, Kak Frisly? Jujur malah mereka kayaknya agak ngerasa terganggu karena dengan teriakan-teriakan. Ya udah, tapi lu di belakang gua ya. Suara apa itu? Kita nggak ganggu. Iya. Apaan? Suara kayak Ketawa. iya itu. Kita cari yang di tempat merah. Gue yakin tempat merah ada nih. Enggak, ini gua gimana? Siapa tahu ada. Ayo. Tahan. Gua tuh kayak nenek-nenek ya. Ini dia pentongan. Pentongan. Dapat satu. Mana? So, ini dapat. Bener lu. Ya. Iya. Nih, lu. Lu aja ah. Ya udah. Lu. Enggak. Itu bayangan putih. Itu ya bayangan. Itu gede banget itu. Kita tinggal nyari belangkon. Ini di sini belum di sini. Udah tadi. Tapi belum sampai masuk. Kita coba dulu. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Apaan? Mana? Di mana? Di mana lu ngeliat di mana? Di mana lu? Gua nggak tahu di situ apa di mana di situ tuh. Apa di mana itu tuh? Nggak tahu gua tadi dor gitu lah emang nggak denger. Enggak denger. Gue tadi ngeliat bayangan di Dor kenceng banget. bayangan hitam di itu. Di jendela situ. Udah, Sosok bayangan udah hitam. udah dua. Mati! Di mana? Suara apa itu? Misi, Assalamualaikum. Misi. Numpang. Assalamualaikum. Ayo kita cari belangkon. Ketemu nih. Itu apa? Belangkon. Oh, oke. Dingin banget ya. Ayo. Apaan tuh? Itu gaun merah.
gue pakai. Ya, pakai. Tapi untuk respon sosok-sosok di bangunan ini sendiri tuh gimana, Kak Frisly, terhadap kedua peserta uji berani kita? Jadi kayak kamu tau gak sih kalau yang kakek-kakek dan nenek-nenek Parubaya tadi aku bilang mereka kayak pada ngeliatin, oh ini dia nih ruangan yang Iya. Dan barusan itu kayak ada suara benda jatuh ya. Apa? Kayak ada gudang gak sih kak? Oh iya, itu gudang tuh. Dan ini mereka udah mau masuk ke gudang bawah ya. Assalamualaikum. Kak, itu Untuk lo lihat bayangan hitam nggak? gimana? Tadi dari bangku dia pergi ke belakang tembok. Lihat sih. Assalamualaikum. Kalau yakin mau masuk kak? Kak, ada yang nangis. Iya ya, gue juga dengar. Ada yang nangis. Ada yang nangis katanya Kak Frisly. ada yang nangis. Ada suara nangis katanya. Tadi aku bilang kalau tangisan berasal Dari dalam ini ya. Oh, kakak ada yang nangis kak, ada yang nangis. Misi, Assalamualaikum. Jangan nangis ya. Misi. Oke, terima kasih untuk kakak-kakaknya karena sudah mau ikut uji berani. Cuma mungkin boleh diceritakan dulu dari kakak berdua apa aja yang dirasain selama melakukan uji berani. Pertama di sini sih, di sini kayak dengar suara cewek nangis gitu. Apalagi yang di sini di atasnya ini tuh apa kayak hawanya panas gitu, kayak ngap gitu. Kelihatan sih emang kalian berdua juga udah kayak nggak nyaman gitu ya. Oh, udah lemas banget ini, Pak. Yang paling parah di gudang. Iya, di gudang. Bawah sana. Iya. Kalau dari kakaknya berdua nih malah lebih serius lagi kayaknya ya. Bahkan sampai ngelihat sosok ya. Iya. kalau nggak salah. Pertama yang di gudang sini ada kayak sosok bayangan putih hitam gitu. Oke. Sama ada suara-suara kayak ngelempar batu gitulah ke pintu. Banyak gangguan-gangguan berupa Iya, suara gitu ya. suara gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kakaknya sudah mau ikut uji berani. Cuma mungkin nanti dibantu dinetralin di tempat yang lebih nyaman. Siap. Yuk, mari Kak. Jalan ke sana. Mari. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami untuk menguak kisah mistis, mitos yang pastinya bikin kamu makin deg-degan. Semua boleh ikut hanya di GTV.